Saat ini kami berada di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Hari ini, InBusiness berkesempatan melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk selengkapnya, silakan ikuti terus video kami. Pesona keindahan Labuan Bajo yang memikat mata dunia membuat daerah yang berada di barat Pulau Flores ini masuk sebagai destinasi super prioritas dan dipilih menjadi wisata kelas premium secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Menjadi pintu gerbang utama menuju Taman Nasional Komodo, membuat Labuan Bajo menjadi salah satu tujuan wisata kelas dunia. Apalagi semenjak penetapan Pulau Komodo yang menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia, semakin menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Meskipun tengah dilanda oleh pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 dan berdampak pada aktivitas wisata di Labuan Bajo yang menurun secara signifikan, namun Labuan Bajo secara khusus telah siap untuk menjadi destinasi wisata super prioritas dengan layanan dan juga berbagai pembangunan yang sedang dikerjakan di Labuan Bajo. Hari ini, InBusiness akan mewawancarai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menyatakan segala hal tentang bagaimana persiapan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Baik, terima kasih. Labuan Bajo ditetapkan sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Di antaranya ada Toba, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Lombok, sudah itu Likupang di Sulawesi, dan Labuan Bajo itu sendiri. Setelah itu, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan Labuan Bajo sebagai satu-satunya destinasi super premium di Indonesia. Terkait dengan perkembangan data kunjungan wisatawan di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020, itu menurun cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2019. Data kunjungan di tahun 2019 itu berada di posisi 187.128 kunjungan. Itu didominasi 56%-nya adalah wisatawan mancanegara. Pada tahun 2020, ya, kunjungan wisatawan di Kabupaten Manggarai Barat itu mengalami penurunan sebesar 80%, atau tingkat kunjungan 36.848 kunjungan. Itu didominasi oleh wisatawan Nusantara. Jadi penurunan yang cukup signifikan, itu 89% adalah wisatawan mancanegara. Sedangkan wisatawan lokal turunnya 96% dan wisatawan Nusantara turun 69%. Itu data kunjungan sampai dengan 31 Desember 2020. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas yang dilaksanakan di Labuan Bajo, ada 7 arahan, ya, 7 arahan Presiden. Salah satunya adalah penataan infrastruktur, ya, dan penataan kawasan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Nah, untuk tahun 2020, alokasi anggaran pemerintah pusat itu hampir 1,4 triliun, yaitu salah satu penataan destinasinya adalah penataan destinasi seperti Batu Cermin. Ya, penataan destinasi Batu Cermin, sudah itu penataan Puncak Waringin, ya, sebagai pusat ekonomi kreatif, sudah itu penataan Pulau Rinca, dan juga penataan Temaga Wisata di Labuan Bajo. Sudah itu dari sisi penataan infrastruktur, ini penataan jalan, ya, yang disebut dengan jalan premium, ya. Ada strategi dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Ya, kami sekarang berupaya, ya, membentuk desa-desa wisata. Ada kurang lebih 68 desa wisata. Dari 68 desa wisata ini, kami meminta para NGO, ya, atau LSM untuk mereka mendampingi desa-desa wisata ini secara baik, ya. Secara baik. Karena apa? Rencana pemerintah daerah sekarang perlahan-lahan, ya, menyerahkan seluruh pengelolaan aktivitas pariwisata itu kepada desa melalui BUMDes. Artinya apa? Kita ingin keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pembangunan pariwisata ini secara baik. Karena
dari data yang kami miliki, ternyata masyarakat Manggarai Barat masih menjadikan sebagai objek dari pembangunan pariwisata itu sendiri. Sehingga dengan pendekatan desa wisata ini perlahan-lahan kita menyiapkan masyarakat ini secara baik, juga menyiapkan destinasinya. Sehingga ke depan ya pemerintah daerah akan menyerahkan pengelolaan aktivitas pariwisatanya itu kepada desa melalui BUMDes. Sekarang yang menjadi pilot project ada dua, ya, destinasi Cunca Bulang dan juga destinasi Batu Cermin. Kita menyerahkan pengelolaannya ke desa melalui BUMDes. Kami dari Dinas Pariwisata ya mengambil langkah-langkah strategis seperti ini itu tadi dalam rangka ya kita perkuat komunitasnya. Karena bicara tentang sustainable tourism itu ternyata kuncinya adalah community based tourism itu sendiri. Sehingga ini yang kita dorong ya. Kita dorong supaya keterlibatan masyarakat tidak lagi menjadi objek dari pembangunan pariwisata itu, tapi menjadi subjek dari pembangunan pariwisata itu sendiri. Dan kami mendorong bahwa pariwisata itu akan menjadi bagian ya dari hidupnya orang Manggarai Barat itu sendiri. Ada 4.412 tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata dan hampir 80%-nya itu terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Kita berharap pariwisata Labuan Bajo akan kembali menggeliat. Sehingga dengan demikian, ya mari kita bergandengan tangan. Orang Manggarai bilang, naik canggih tukar saleleng untuk Manggarai lebih baik. Terima kasih. Demikian wawancara InBusiness bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nikmati berita tentang Labuan Bajo setiap harinya non-stop, hanya di InBusiness.